Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi sama Ibu. Kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu satu menjelaskan pengaruh dari koefisien x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan terhadap dan titik foto grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x. Oke, eh, Assalamualaikum. Hari ini kita akan menjelaskan tujuan yang pertama, yaitu menjelaskan pengaruh koefisien dari x kuadrat pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Di sini tuliskan dulu fungsi kuadratnya. Di sini Ibu punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Nah, kita identifikasi dulu di sini bahwa A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Karena di sini A itu adalah, ingat, A itu adalah koefisien yang memuat X kuadrat. Berarti di sini karena tidak ada embel-embel apapun, berarti di sini A-nya adalah 1. Nah, sekarang lihat B-nya. B-nya tuh yang mana? B-nya tuh yang ini nih, B-nya tuh yang ini. Karena di sini B-nya positif, berarti di sini tulis positif 4. Terus C-nya yang mana? Yang ini nih, C-nya tuh di bawah sama ininya nih. Karena di sini ada negatif 5, berarti tulis negatif 5. C-nya negatif 5. Setelah itu, kita karakteristik dulu nih, karakteristik grafiknya. Karakteristik grafik. Karakteristik grafik yang pertama, lihat A-nya. Di sini A-nya itu sama dengan 1. Karena A-nya sama dengan 1, berarti A-nya tuh lebih dari 0 kan? A-nya pasti lebih dari 0, betul kan? Nah, karena A-nya lebih dari 0, maka A-nya itu adalah positif. Karena positif, maka kurva akan terbuka ke atas. Kalau misalkan A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Karena ini akan terbuka ke atas, berarti akan kayak gini. Terus kita identifikasi karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua yaitu lihat C-nya. Karena di sini C-nya adalah negatif 5, maka si C-nya itu kurang dari 0. Betul nggak? Betul, karena C-nya kurang dari 0, maka ini negatif. Karena negatif, berarti grafiknya akan memotong di sumbu Y negatif. Nah, gimana nih? Kita nanti lihat di grafiknya. Yang ketiga, kita cari dulu sumbu simetrisnya. Sumbu simetrisnya itu bisa dilihat dari rumusnya tuh X sama dengan min B per 2A. Min B-nya tuh yang mana? Min B tuh ini, B-nya 4, berarti negatif 4. 2 kali A-nya tuh 1. Kenapa ini negatif? Karena rumusnya negatif. Meskipun di sininya positif, lihat rumusnya di sini negatif. Kalau misalkan di sini negatif, berarti di sini jadi positif. Jadi negatif 4 dibagi 2 kali 1, 2. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Jadi X-nya tuh negatif 2. Berarti sumbu simetrisnya akan berada di titik negatif 2. Wah, ngeblur. Dari tadi kah? Nah, ulangi ya sedikit. Karena tadi tuh ada fx-nya tuh negatif X kuadrat tambah 4X dikurangi 5, A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 5. Karena A-nya itu positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Karena C-nya itu negatif 5, kurang dari 0, maka C-nya negatif. Dan grafiknya akan memotong di sumbu Y negatif. Nanti kita lihat di grafik. Nah, untuk melihat sumbu simetrisnya, kita pakai rumus X sama dengan B kuadrat dibagi 2A. Nah, jadi karena ketahuan X-nya itu negatif 2, kita nanti akan memotong sumbu simetrisnya berada di titik negatif 2. Setelah itu kita lihat karena sumbu simetrisnya negatif 2, kita juga identifikasi karena
A-nya itu lebih dari 0 tadi, dan B-nya juga lebih dari 0, ini lebih dari 0 kan 4. Maka A dikali B lebih dari 0 juga kan? Karena ini 1 dikali 4 pasti lebih dari 0. 1 kali 4, 4. 4 lebih dari 0, betul kan? Betul. Karena 4-nya lebih dari 0, maka dia akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi sumbu simetrisnya berada di sebelah kiri sumbu Y. Tadi kan ini negatif 2. Negatif 2 pasti ada di sebelah kiri sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak, negatif 2. Nah, setelah ini kita lihat diskriminannya. Kita pindah ke atas ya. Diskriminan itu yang mana? Yang kemarin, yang waktu itu rumusnya tuh adalah B kuadrat dikurangi 4AC. D-nya adalah, B-nya yang mana? Yang ini. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya negatif 5. D-nya berarti 4, 16 dikurangi 4 kali 1, 4 kali negatif 5, positif 20. Jadi D-nya adalah 36. Karena D-nya itu 36, berarti dia lebih dari 0, maka dia akan memotong di 2 titik. Kalau misalkan kurang dari 0, berarti dia tidak memotong di 2 titik. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia memotong hanya di 1 titik atau hanya menyinggung aja. Oke, kita lihat grafiknya gimana ya. Ini nih. Kita buat dulu sumbu Y-nya. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Dan ini sumbu X. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y negatif, di sini X positif, di sini Y positif, di sini X negatif. Terus tadi kita udah tahu nih, di sini tuh C-nya negatif 5. Di sini tuh tadi grafik akan memotong di sumbu Y negatif. Y negatif di sini karena Y-nya itu negatif 5, di sini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti dia tuh akan berada di titik ini. Kemudian sumbu simetrisnya itu tadi ada di negatif 2. Terus berada di sebelah kiri sumbu Y. Berarti sebelah kiri sumbu Y di sini. Negatif 2, negatif 1, negatif 2. Berarti di sini. Nah, berarti kita tinggal buat nih garis patah-patahnya. Jadi kalau sumbu simetri itu ke kanan dan ke kirinya tuh harus sama. Karena ini tuh perpotongan antara nanti garisnya. Nah, kalau misalkan di sini nanti akan memotong ke titik ini. Berarti kita tuh kanannya harus sama, ke kirinya juga harus sama. Nih, berarti di sini ada negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, lihat aja ke sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, dia akan simetrisnya gitu. Kita buat dulu di sini. Garis ke sini nih. Ini perpotongannya di sini. Karena tadi di sini memotong negatif 5, tinggal langkung ke sini. Ke atas. Nah, tadi diskriminan itu memotong di 2 titik. Diskriminan itu yang mana? Yang ini, titik ini diskriminannya. Ini juga titik diskriminannya. Memotong di 2 titik, memotong di negatif 1 dan memotong di negatif 5. Diskriminannya memotong di negatif 5, negatif 5 dan negatif 1. Terus yang tadi ini memotong di negatif 5, terus sumbu simetrisnya di negatif 2. Sumbu simetris sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Gitu. Selesai. Gampang ya? Mudah-mudahan gampang ya. Kita misalkan contoh yang lain nih. Contohnya sebentar.
Contohnya kita buat fx-nya ya kering. Fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Misalkan kayak gini ya. Ini ibu acak nih angkanya, mudah-mudahan berhasil ya. A-nya karena ini A-nya negatif, jadi di sini negatif juga A-nya. Karena di sini tidak ada embel-embel apapun, berarti negatif 1. B-nya ini, B-nya negatif 5. C-nya yang ini positif 6, berarti C-nya 6. Nah, kita karakteristiknya dulu. Karakteristik grafik. Karakteristik grafiknya. Yang pertama, A-nya itu pasti sama dengan lebih A-nya itu kurang dari 0, Ibu. Kurang dari 0. Karena ininya negatif 1, jadi A-nya kurang dari 0. Maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Terus yang kedua itu adalah C-nya. C-nya lihat di sini C-nya positif, berarti dia lebih dari 0. Maka dia akan positif. Nah, kalau positif berarti grafiknya akan memotong di mana? Di sumbu Y, tapi di sumbu Y-nya yang positif. Terus kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Min B-nya yang ini. Min B, min 5, berarti di sini ada negatif 5. Per 2 kali A-nya negatif 1. Negatif, positif 5. Per 2 kali negatif 1, 2. Berarti ini berapa nih? 2,5. Boleh Bu, koma-koma? Boleh. Terus kita cari apanya? Kita lihat dulu, karena A-nya itu kurang dari 0, terus B-nya juga kurang dari 0, maka A kali B-nya pasti kurang dari 0. Betul nggak? Iya, negatif. Kita cek dulu. Betul nggak? Lebih dari 0, Deng. Negatif 1 dikali negatif 5, berarti positif 5. Berarti positif 5 itu lebih dari 0. Maka A kali B-nya positif lebih dari 0. Maka sumbu simetrisnya akan ada di sebelah kiri. Sumbu. Kayak tadi ya. Masih di sebelah kiri sumbu Y. Karena ininya positif. Nah, terus kemudian kita cari diskriminannya. Diskriminan tuh B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya 4 kuadrat. B-nya negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya negatif 1 kali C-nya 6. Negatif 5 kuadrat 25 dikurangi negatif kali negatif positif. Positif 4 kali 6 positif 24, berarti 49. D-nya lebih dari 0, berarti D-nya pasti akan memotong di 2 titik juga. Kita buat grafiknya. Garis sumbu Y dan sumbu X. Terus tadi kita tahu kalau apa? Kalau sumbunya tuh sumbu C-nya tuh ada di 6, berarti ada di atas ya. Sumbu Y1, sumbu Y positif. Nah, C-nya lebih dari 0, sumbu Y positif, berarti di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. 6. Terus setelah itu, sumbu simetrisnya tuh di 2,5. Di 2,5. Sumbu simetrisnya di 2,5. Berarti di sini 1, di sini 2, setengah tuh pasti di sini ya. 0,5-nya di sini. Kita buat di sini garis patah-patahnya. Ini sumbu simetrisnya. Kemudian setelah ini di sini kan titiknya, berarti nanti perpotongannya ke sini. Terus setelah itu kita buat apanya?
lengkungannya. Lengkungannya kemana? Lengkungannya itu karena tadi tuh pasti kurvanya terbuka ke bawah karena negatif, terus akan memotong di 2 titik. Karena diskriminannya lebih dari 0 akan memotong di 2 titik. Berarti ini karena ke sini 2,5, berarti di sini juga ada angka 3, 4. Berarti karena di sini setengah tuh, di sini angka 5. Di sini berarti dari sini memotong di 2 titik dari sini. Sini nih. Ini kan tadi perpotongannya akan memotong di angka 6. Gitu. Selesai. Nah, jadi titik potongnya teh ada di angka 6. Terus di 2 titiknya tuh negatif 1 sama 5. Oh, ini harusnya di 6 ya, lupa. Maaf. Sini harus ada 6. Yang negatif 1 biar simetris di sini harusnya. Nah, gitu. Oke, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ibu akan jelaskan tentang contoh selanjutnya. Kita sekarang mau bikin grafik dulu aja. Dicari pertama karakteristik grafiknya A-nya dulu, kemudian C-nya dulu, kemudian cari sumbu simetrisnya, kemudian dia tuh memotong di 2 titik atau tidak. Kalau lebih dari 0 memotong di 2 titik, kalau sama dengan 0 berarti dia hanya memotong di 1 titik, kalau kurang dari 0 dia tidak memotong di 2 titik, berarti dia cuma ngambang doang. Nah, kemudian di sebelah kiri atau kanannya letak sumbu simetrisnya. Udah selesai, gitu aja. Untuk latihannya, kalian cari fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 5x kurangi 10. Yang kedua, fx sama dengan positif x kuadrat dikurangi 3, jangan 3 deng, 6x ditambah 4. 2 soal aja dikumpulkan hari ini, paling lambat malam ini atau besok juga boleh deh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.